karena pengaruh hormonal, atau kita kalau di Buddhis itu kondisi karma ya, dari karma masa lampaunya itu membuat dia tidak sempurna lahir sebagai lelaki. Len. Oh ya Ardi, apa kabar lo? Baik, lu dari tadi di sini. Baru sini? Lu baru kelar kelas? Iya, baru kelar nih gua. Kata anak-anak lu punya dosen baru ya? Iya, bener, gua punya dosen baru. Dosennya nggak kayak biasanya ngajarnya. Iya, kata anak-anak dia bosen. Terus ngajarnya juga nggak jelas gitu ya? Iya, bener makanya ya? gua dari tadi tuh cuman kayak jadi ngantuk di kelas. Aduh. Gimana lu sama pacar lu? Ya biasa aja kayak orang pacaran pada umumnya. Yakin lu? Yakin. Lu masih jomblo? Ya gitulah, Len. Aduh. By the way, lu tahu anak baru yang kemarin baru masuk nggak tuh? 2 orang. Anak baru. Oh, gue sempet lihat tuh 2 orang itu ya? Iya. Kenapa? Lu ngeliat merasa ada yang aneh nggak sih dari mereka? Aneh, gak ada tuh. Lu iri gara-gara mereka berduaan terus. Enggak, gue bukannya iri, Len. Mereka tuh kayak deket banget gitu, kayak orang pacaran, Len. Ya terus kalau mereka pacaran kenapa? Ini kalau jomblo emang suka iri sih. Enggak, mereka tuh dua-duanya cewek, Len. Ariel kan cowok. Tadi gue mikirnya juga begitu. Tapi tadi pas gue lihat mereka tuh masuk ke toilet cewek berdua. Seriusan? Iya. Gila-gila. Gue beneran kaget banget sama yang lu kasih tahu supaya ini gak beres. Tapi lu nggak begitu kan? Gue aja udah punya cowok, mananya gue naksir sama jenis, gila lah. Ya kirain aja. By the way, ini gak beres loh. Mau kita laporin ke pihak kampus aja nggak? Boleh tuh. Lagian juga kan negara kita melarang hubungan seperti itu, Len. Yuk kita laporin. Tapi tunggu dulu deh, gue penasaran di pandangan agama Buddha tentang LGBT itu gimana ya? Mau tanya pendapat Romo nggak? Ya yuk lah. Kita Yuk, mau sono. tanya. Yuk. Namo Buddhaya, Romo. Namo Buddhaya. Silakan duduk. Terima kasih, Makasih, Romo. Romo. Ada yang bisa dibantu? Tumben kesini siang-siang. Iya Romo, jadi kita dari kampus tadi keluar kelas, kita mempunyai teman baru. Nah, teman baru kita ini 2 sepasang orang pacaran, tapi satunya ini ternyata juga sama perempuan. Jadi kami datang ke sini ingin menanyakan tentang gimana sih pandangan agama Buddha dalam LGBT ini. Baik. LGBT dalam Buddhisme itu tidak dikecam, pun juga tidak dikutuk, pun juga tidak menyetujuinya. Karena yang ditekankan di dalam ajaran Buddha, yaitu Dhamma, adalah moralitas. Seseorang bisa menjadi apapun, silahkan, selama tidak melanggar moralitas. Moralitas ini ada 2. 1, moralitas secara kemasyarakatan atau sosial. Kedua adalah moral secara hukum Dhamma. Nah, ketika moral secara hukum Dhamma terpenuhi, seharusnya secara sosial juga terpenuhi. Sebagai contoh, seorang yang menyukai sesama jenis, baik itu sebagai LGBT atau apapun bentuknya, selama dia tidak melanggar prinsip moral, tidak melanggar sila ketiga dari Pancasila Buddhis, ya nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dia melanggar sila ketiga, yaitu asusila. Sila ketiga itu bisa dilanggar bila melalui 3 saluran. Saya sudah jelaskan. 3 saluran yaitu mulut, kemaluan, sama anus. Nah, ketika organ vital atau organ kemaluan seorang lelaki menyentuh salah satu dari 3 bagian saluran itu, maka itu disebut sebagai asusila. Sang Buddha menjelaskan sedalam biji wijen itu sudah asusila. Mau sesama, mau hetero, itu sama saja.
tidak ada jaminan apabila seseorang yang hetero, yang tidak suka sesama jenis, terus menjadi orang baik. Kan nggak jamin juga. Tidak ada jaminan juga orang yang suka sesama atau homo, terus menjadi buruk. Baik buruknya itu tergantung moralnya ini tadi. Sila ketiganya dilanggar enggak. Karena rasa suka, rasa cinta, itu kan tidak bisa dibatasi. Orang bisa saja memendam perasaan suka itu. Cuman kan di dalam itu rasa cintanya itu kan ada. Nah, tergantung dia berani mengungkapkannya atau tidak. Yang menjadi persoalan adalah menyalurkan ekspresi cinta dengan cara yang salah, yaitu melanggar sila. Kalau norma ketimuran atau norma adat kita di Indonesia itu tidak mendukung adanya hal seperti itu. Yaitu harus diikuti, itu hukum masyarakat. Daripada diadilin oleh sosial, oleh masyarakat, sebaiknya ya dibuang rasa-rasa seperti itu. Karena di dalam Buddhis itu sebenarnya ada 4 tipe golongan manusia. Pertama lelaki, kedua wanita, ketiga itu Sang Buddha menjelaskannya sebagai Ubato Yojanaka atau orang dengan 2 jenis kelamin. Ya. Yang terakhir, yang keempat itu sebagai Pandaka. Pandaka itu seorang lelaki yang tampil seperti perempuan atau sebaliknya, seorang yang perempuan tapi tampilannya maskulin. Nah, dari 4 jenis ini hanya 2 yang dikategorikan boleh memasuki kehidupan monastik sebagai anggota sangha. Yang kedua, 2 lagi ya, Ubato Yojanaka sama Pandaka tidak diizinkan. Kenapa? Karena nanti akan memberikan efek moral yang tidak baik. Walaupun mereka tidak melanggar moral, tapi ya ada kesan-kesan yang kurang baik. Jadi sesuai norma ketimuran, Sang Buddha tidak mengizinkan 2 jenis yang tadi yang memiliki kelamin ganda. Dan makanya di dalam Winaya dikatakan manusosi, apakah kamu manusia normal? Manusia normal itu sebagai lelaki, atau kalau wanita sebagai wanita, seutuhnya wanita, seperti itu ya. Sebab kelahiran di dunia ini setiap manusia, bahkan bukan manusia saja, seperti hewan, itu harus melalui wanita dan lelaki, melalui rahim. Kalau hewan ya melalui jantan dan betina. Nah, kalau semuanya sejenis gimana? Aku sama kamu juga nggak bisa lahir gitu kan. Tapi Sang Buddha juga tidak menghakimi hal-hal seperti itu. Ya silahkan, selama kamu menjadi orang baik, pribadi baik, ya tidak melanggar norma kesusilaan, baik yang di masyarakat atau secara dhamma, silahkan hiduplah dengan bahagia. Jadi kita kalau ketemu teman seperti itu, ya kita nggak boleh menghakimi, tapi disadarkan. Karena faktor seseorang menjadi seperti itu kan ada 3. Satu faktor genetik karena pengaruh hormonal, atau kita kalau di Buddhis itu kondisi karma ya, dari karma masa lampaunya itu membuat dia tidak sempurna lahir sebagai lelaki atau perempuan. Jadi dia seperti itu, bahasa ilmiahnya ya genetik. Kedua karena lingkungan ya, karena lingkungan dia, karena pergaulannya, jadi seseorang bisa seperti itu. Si A ini lelaki normal, artinya lahir utuh sebagai lelaki. Si B ini juga wanita normal, lahir utuh sebagai wanita, tapi di dalam perjalanan hidupnya dia salah bergaul, kemudian dia menjadi seperti itu karena dia berada di zona nyaman ya. Ketiga karena trauma, mungkin waktu masa kecilnya dia mengalami pelecehan seksual atau tindakan asusila yang seharusnya dia tidak terima, sehingga ketika dia tumbuh kembang dewasa dia menjadi seperti itu. Nah, ini tentu juga harus kita pahami. Dia seperti itu karena apa? Ya, teman kamu itu menjadi seperti itu karena apa? Apakah karena genetik? Apakah karena lingkungan? Ataukah karena trauma? Jika karena lingkungan atau trauma itu bisa diperbaiki. Kalau genetik agak sulit ya, mungkin ada beberapa terapi ya, itu bisa, tapi saya nggak tahu persis apakah berhasil atau tidak. Karena kalau genetik itu dia walaupun terlahir sebagai lelaki dengan fisik laki, tapi merasa dirinya adalah wanita atau sebaliknya gitu loh. Itu karena faktor
genetik hormon yang tidak seimbang. Itu kita nggak boleh menghakimi atau menyalahkan atau mengutuk mereka, nggak boleh. Kasihlah dia sesama manusia, dia juga manusia, dia mempunyai cinta kasih, welas asih sama kayak kita. Ya, bisa sedih, bisa nangis kan. Coba kalau disinggung, kamu gini ya, marah nggak dia? Marah. Gitu. Kita nggak boleh. Nah, lalu bagaimana kalau kita punya teman-teman seperti itu? Apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang penting kita berteman baik, jangan memusuhi, jangan membenci. Ya nggak boleh itu kalau kita memusuhi, membenci mereka. Ya kasihlah sesama manusia. Yang penting kita tahu mereka punya kecenderungan seperti itu. Ya jaga jaraklah diri kita. Lalu apa Romo karmanya yang dia dapatkan kalau dia melakukan hal seperti itu? Kalau dia melanggar sila ketiga kame sumicacara, ya dia karma buruk dong, melanggar sila gitu kan. Selama dia tidak melanggar sila nggak masalah gitu loh ya. Jadi seseorang yang seperti itu menjadi LGBT itu kan tidak ada yang mau. Siapa sih yang mau lahir ke dunia terus saya mau menjadi seperti itu? Nggak ada. Nah kalau dia sudah seperti itu, lah kita kan harus mengasihi, mengampuni mereka. Jangan dibenci, jangan dijauhi. Justru dia harus dimanusiakan, didukung dia untuk menjadi lelaki seutuhnya atau wanita seutuhnya. Gitu. Lu laki lo, lu wanita lo, gitu loh. Jadi didukung. Jadi yang agar dia itu tidak bias. Ya kalau didukung, tapi aku nggak suka dengan lawan jenis, ya itu urusan kamu. Tapi kamu jadilah pribadi yang baik, wanita yang utuh, lelaki yang utuh. Nah, selama kamu tidak melanggar sila ketiga, kamu nggak akan bermasalah secara hukum dhamma. Gitu loh. Kalau hukum dhamma ini bisa jalan, hukum masyarakat pasti akan jalan. Nah, karena norma masyarakat kan juga sama. Ya, tentu di daerah kita, lingkungan kita kan nggak ingin ada orang yang misalkan kumpul kebo seperti itu istilahnya kan. Nah, tanpa status ikatan perkawinan mereka kumpul. Apalagi itu sesama jenis, itu kan akan menjadi momok sosial dan bahkan dalam kalangan masyarakat tertentu itu mereka akan sangat dihukum gitu loh kalau sampai terjadi di lingkungan mereka ada yang seperti itu. Lalu bagaimana biar bisa hidup tenang mereka ini? Ya terima kenyataan, sadari ya, dan mengampuni diri sendiri serta orang lain. Jangan marah karena dihakimi seperti itu gitu loh. Menjadi persoalan ketika melanggar sila. Lalu ada hubungannya nggak Romo? Kan mereka sekarang LGBT, suka sesama jenis. Itu ada hubungannya nggak sama kehidupan masa lampau mereka? Pasti, karena menurut ajaran Buddha itu kelahiran sekarang kan buah dari perbuatannya di masa lampau atau buah dari kehidupannya di masa lalu, sehingga terjadilah seperti itu. Nah, seseorang yang menjadi seperti itu karena pastilah buah karmanya muncul saat terlahir kehidupan saat ini sebagai manusia. Oleh karena itu dia harus merubah. Merubahnya yaitu menjalankan Pancasila, moralitas dengan benar. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, dia tidak berbohong, dia juga tidak mabuk. Nah, ketika dia bisa menjaga moral dengan baik, kehidupan yang akan datang, dia akan terlahir sebagai manusia normal. Kenapa seseorang bisa terlahir seperti itu? Sebabnya karena dia sering melanggar moralitas. Maka orang yang sering membunuh usianya akan pendek atau sakitan. Oleh karena kita nggak boleh membunuh. Gitu loh. Yang kedua, orang yang suka mencuri, kelahiran kehidupannya kalau sebagai manusia dia akan serba kekurangan, sulit ekonominya, ya serba susah mencari sandang pangan, punya apa gampang hilang, gampang rusak. Ini karena orang sering mencuri. Ibaratnya ya jadi orang miskin kehidupan saat ini. Gitu. Yang ketiga, kalau sering berbuat asusila, salah satunya seperti itu, terlahir dengan kondisi tidak sempurna. Ya. Walaupun sebagai lelaki dengan fisik yang lelaki atau perempuan dengan fisik yang perempuan, tapi memiliki kondisi batin yang tidak sempurna atau jiwa yang tidak sempurna karena merasa dirinya lain. Gitu loh. Orang yang sering berbohong, melanggar sila keempat, apa akibatnya? Akibatnya dia tidak dipercaya orang, ya. Dia memiliki penampilan yang buruk, ya, karena sering berbohong, ya. Jadi pekerjaan apapun, ya bisa saja dia ketipu,
karena dia dulunya suka menipu, suka bohongin orang seperti itu. Sila yang kelima yaitu sering mabuk, ya, sering mengkonsumsi hal atau makanan, minuman yang menyebabkan pemabukan. Kelahiran sekarang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Artinya ketika kita menemukan orang-orang yang memiliki kelainan mental, dalam tanda kutip orang sakit jiwa, itu pasti kehidupan masa lampaunya sesuai ajaran Buddha, dia tukang mabuk. Karena melemahkan kesadaran, orang mabuk kan lemah kesadarannya. Dia tidak tahu baik dan buruk kalau sudah mabuk itu. Mau dikasih apapun dia juga tidak tahu. Nah, orang-orang yang memiliki sakit jiwa, kejiwaan ya, kondisi mental-mental seperti itu, karena kehidupan masa lampaunya suka minum yang memabukkan, suka mabuk-mabuk, ya, konsumsi narkoba dan seterusnya. Nah, kehidupan saat ini lahirlah dengan kondisi mental yang tidak baik akibat sering melanggar sila ke-5. Ini hubungannya moralitas dengan kehidupan. Tidak usah nunggu kehidupan akan datang atau masa lampau. Sekarang aja kalau kita melanggar sila, bermasalah nggak? Bermasalah. Ya, melanggar sila ke-5, kamu bermasalah nggak? Masalah. Bermasalah. Gitu. Melanggar sila ke-4, bermasalah nggak? Suka bohongin orang? Masalah. Ada kuhabnya nggak? Ada. Gitu loh. Nggak usah nunggu yang akan datang atau mikirin yang lampau kok aku jadi kayak gini. Lihat aja saat ini. Melanggar 5 sila itu, 5 moralitas itu pasti ada konsekuensinya di negara kita. Ya, baik secara hukum pidana ataupun perdata ataupun secara nanti hukum karmanya. Gitu loh. Ya. Lalu gimana cara mengakhiri hubungan seperti itu, Romo? Mengakhirinya ya dia harus menciptakan karma baik. Dengan menjaga moral, menjaga itu tadi 5 sila. Kalau bisa di hari Uposatha, bulan terang atau gelap, dia menjaga 8 silam, 8 moralitas, ya. Dia banyak bermeditasi, ya, dan dia banyak berbuat baik lainnya seperti berdana dan menjalankan sila yang rutin, ya. Itu bisa dengan kondisi-kondisi kebaikan yang dia lakukan, otomatis kehidupan akan datang. Dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, tubuh yang sempurna, jiwa yang sempurna. Artinya utuh sebagai laki-laki atau utuh sebagai perempuan, tidak mix di dalam jiwanya itu. Nah, kalau dalam kehidupan saat ini bisa nggak berubah? Bisa. Kalau yang dari 2 faktor tadi, lingkungan dan trauma, itu bisa. Ada psikiater ya, itu bisa disembuhkan. Tapi kalau genetik, saya belum tahu. Mungkin bisa, tapi mungkin agak sulit juga. Kalau faktornya karena lingkungan, karena dia terpengaruh oleh lingkungan, teman-teman yang suka seperti itu, nah, terus kemudian karena trauma itu bisa, ya, nanti datang ke seorang psikiater, ya dia bisa mengobati traumanya, atau jauh dari lingkungan yang seperti itu dia bisa menjadi lebih baik. Karena tidak ada manusia yang lahir ke bumi ini bercita-cita ingin menjadi LGBT, tidak ada. Dan sebenarnya itu juga bukan suatu aib ya. Karena itu kan kondisi kejiwaan. Kita harus ampuni dia, jangan dihakimi. Ampuni, sadarkan agar dia menjadi manusia seutuhnya. Memiliki jiwa lelaki kalau dia lelaki, memiliki jiwa perempuan kalau dia itu perempuan. Ya. Jadi kalau teman-teman seperti itu bagaimana ya? Tidak usah dijauhi, tidak usah dibenci, tapi dirangkul, disadarkan. Kamu sebagai wanita ngajak dia untuk feminim. Wanita seperti ini loh. Nah, kalau kita tidak ada ibu, kita mau lahir dari mana? Disadarkan seperti itu. Kan bisanya ada keturunan, keberlangsungan hidup di muka bumi ini karena ada wanita dan lelaki yang melakukan pernikahan. Makanya bisa lahir keturunan. Kalau semuanya sama jenis gimana? Coba. Buddha aja lahir dari rahim seorang ibu. Ya. Karena ayah beliau itu Raja Suddhodana dengan permaisurinya Ratu Maya Dewi kan menikah. Maka bisa lahir Buddha di dunia ini. Kalau nggak ada laki dan wanita mana bisa? Hah? Nggak bisa kan? Kamu lahir dari papa dan mama. Kalau papa doang, bisa nggak lahir kamu? Mama doang, bisa lahir nggak kamu? Nggak bisa. Lahir disadarkan seperti itu. Ya, mencintai itu boleh kepada siapapun, tapi tahu siapa yang dicintai. Ya, bukan cinta membuta, semua dicintai. Bukan seperti itu. Ya, jadi
kita sebagai seorang Buddhis menyikapinya adalah dengan kebijaksanaan, ya, dengan welas asih, jangan dibenci. Romo, lalu gimana kita untuk menghindari hal tersebut, Romo? Kalau menghindari ya kita pergaulan. Sang Buddha bersabda, asewana cakalanang. Janganlah bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Ketika teman-teman kita ini orang yang suka melanggar moralitas, yang memiliki gaya hidup yang tidak baik, ya kita tidak usah bergaul terlalu dalam. Ya cukup berkenalan aja, berteman aja, say hello aja. Jadi nggak usah ngikutin gaya hidupnya mereka. Ini kalau kamu ikut-ikutan, ini loh sekarang kan lagi ngetren apa? Yang di sana negara barat sana, lelaki pakai pakaian wanita, ya apa? Istilahnya itu mereka crossing dress ya, ya kira kamu jangan ikut-ikutan, nanti akan ke bawah nanti, ya jangan seperti itu gaya hidup mereka silakan, tapi kita orang timur, ya orang Indonesia, apalagi mengerti dhamma, jangan seperti itu. Laki ya pakaiannya laki, wanita ya pakaiannya wanita. Hiduplah sebagaimana adanya, sebagai lelaki atau sebagai wanita. Yang penting dari pergaulan, karena kamu nggak punya traumatis. Jadi dari pergaulan itu dijaga. Kita bukan menjauhi mereka atau memusuhi mereka, tapi kita menjaga pergaulan. Karena watak atau karakter manusia itu paling besar ditentukan oleh pergaulan. Kamu dulu nggak bisa ngerokok dari mana? Pergaulan. Kamu bisa minum minuman wine dan seterusnya dari mana? Pergaulan.